Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Napsi Prianto ya sudah bersama saya dalam coaching kali ini. Kemarin kita sudah janjian dulu, dulu untuk ketemu sore kali ini ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya Pak Napsi. Nah, untuk kesempatan kali ini apa yang ingin disampaikan Pak Napsi untuk coaching kali ini Pak Napsi? Apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan? Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Di pertemuan di sore hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas, yaitu mengenai pelaksanaan kesepakatan kelas. Yang tujuan saya itu kesepakatan kelas agar sekolah, terutama kelas itu menjadi nyaman, tenang belajar, yang nantinya itu mempengaruhi siswa dalam memperoleh pembelajaran, ilmu, bahkan nilai, Pak Abdurrahman. Oke, jadi tujuan kali ini kita akan membicarakan kesempatan kelas ya Pak ya, dengan yang goalnya yaitu adalah nanti tujuan kelas itu, kesempatan kelas itu menjadikan kelas itu menjadi nyaman untuk pembelajaran di kelasnya Pak Napsi dan menghasilkan potensi maksimal untuk peserta didik ya Pak ya. Itu ya Pak untuk. Betul Pak Abdurrahman. Di kelas saya memang mempunyai potensi siswanya itu dengan nilai yang tinggi. Jadi nilai-nilai siswa di kelas saya ini itu memiliki nilai yang tinggi, kemudian anaknya, siswa-siswanya itu mempunyai kreativitas yang tinggi. Seperti itu Pak Abdurrahman. Jadi itu dari potensi anak mempunyai potensi yang tinggi. Nah, ini apa persiapan Pak Napsi dalam melakukan kesempatan kelas itu? Apa yang ingin dilakukan Pak Napsi untuk melaksanakan kesempatan kelas ini Pak Napsi di kelasnya? Ya, untuk menciptakan ruang kelas yang tenang, nyaman. Nah, tentunya saya akan melaksanakan kesepakatan kelas itu sesuai dengan keinginan siswa dengan saya sebagai guru. Jadi ada semacam kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, ini kesepakatan ini akan saya lakukan itu di awal pembelajaran, di awal semester besok Pak, di semester 2 ini. Oke, berarti ini akan dilakukan besok ya Pak ya untuk kesempatan kelas ini. Nah, selain persiapan tadi Pak Napsi, persiapan yang ingin dilakukan Pak Napsi tadi kan persiapannya yaitu akan membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik dan tentunya Pak Napsi sendiri untuk menjadikan kelas itu lebih nyaman gitu ya Pak Napsi. Nah, selain itu Pak Napsi, persiapan apalagi yang dilakukan atau ada hambatan untuk melaksanakan persiapan tersebut Pak Napsi untuk membuat kesempatan? Nah, ini ya yang saya lakukan. Jadi gini Pak Abdurrahman, saya itu sudah berusaha melaksanakan kesepakatan kelas beberapa waktu yang lalu gitu. Namun yang terjadi itu siswa itu masih melanggar kesepakatan kelas itu. Ya, ini kan termasuk saya arahkan ke keyakinan kelas sebetulnya, tapi masih belum sejauh itu. Ya, karena memang di di kelas saya itu baik guru yang satu dengan yang lain itu masih masih menjadi pro dan kontra yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu Pak. Berarti sebenarnya kemarin sudah dilaksanakan tapi memang ada hambatan-hambatan yang
terjadi, ada yang peserta didik yang melanggar, dan juga dari tadi dikatakan Pak Nafsi bahwa guru yang lain itu juga belum mengerti ya Pak tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini yang dibangun oleh Pak Nafsi ke depan. Nah, kira-kira Pak untuk rencana aksinya untuk guru tadi yang kurang paham dan juga siswa yang melanggar itu kira-kira kedepannya mau diapakan Pak itu untuk tindak lanjutnya? Baik, untuk tindak lanjutnya tentunya perlu adanya kesepahaman bersama tentang pelaksanaan keyakinan kelas, kemudian nanti arahnya ke keyakinan ya Pak, bahwa ini dibutuhkan ya, jadi tidak hanya sebatas kesepakatan kelas, tapi arahnya ke keyakinan kelas dengan cara itu di kegiatan kombel di sekolah. Ini kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai kesepakatan kelas, bagaimana langkah-langkah membuat kesepakatan kelas, kemudian bagaimana memberikan pengertian ke siswa, ke siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas, kemudian nanti akhirnya membentuk suatu keyakinan. Oke, jadi memang yang pertama tadi dari siswanya butuh pemahaman dan juga gurunya juga butuh dipahamkan ya Pak. Dan goalnya adalah keyakinan kelas itu. Nah, kira-kira Pak Nafsi untuk komitmen Pak Nafsi ini, itu kan tadi merencanakan kombel dan kombel untuk guru ya, dan untuk siswanya dipahamkan. Nah, dalam kombel itu tadi berarti ini ya Pak ya, apa yang dilakukan di dalam kombel itu Pak? Untuk ya, dalam kombel itu saya akan menyampaikan ke Bapak Ibu guru betapa pentingnya pelaksanaan kesepakatan kelas. Jadi pertama saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru betapa pentingnya kesepakatan kelas dan nanti membentuk suatu keyakinan kelas. Ya. Kemudian saya akan menyampaikan langkah-langkah penyusunan kesepakatan kelas ya sampai keyakinan itu Pak. Oke, terima kasih Pak Nafsi, dan tadi sudah menjelaskan dari mulai rencana, terus hambatan yang terjadi ya Pak, dan tindak lanjutnya bagaimana. Nah, sekarang untuk tindak lanjut coaching kali ini apakah perlu ditindaklanjuti Pak ke depannya? Sangat perlu. Ya, sangat perlu ditindaklanjuti Pak. Nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun CGP yang lain, bagaimana pelaksanaan di kombel, kemudian bagaimana mencari waktu yang nanti bisa untuk dilaksanakan. Nah, ini saya koordinasi dengan teman-teman JGP dan kepala sekolah. Terima kasih Pak Nafsi. Nah, mungkin untuk coaching kali ini cukup menarik ya Pak Nafsi, dan mungkin minggu depan atau setelah terjadi kombel itu dan kesepakatan kelas sudah terbentuk, saya ingin berdiskusi lagi dengan Pak Nafsi untuk menanyakan kabar baiknya di situ. Nah, mungkin bagaimana perasaan Pak Nafsi untuk saat ini? Apakah sudah agak lebih ini Pak Nafsi, meringankan untuk tindak lanjut ke depan, atau masih ada sesuatu yang mengganjal Pak Nafsi? Ya, untuk pertemuan ini saya merasakan senang. Kemudian saya bisa menyampaikan rencana apa yang harus saya lakukan untuk pelaksanaan kesepakatan kelas ini, dan nanti wujudnya berupa keyakinan. Oke, mungkin terima kasih Pak Nafsi. Mungkin ini waktunya sudah habis. Kita cukupkan sekian dulu ya Pak Nafsi ya. Kita berjumpa minggu depan ya Pak Nafsi.
Terima kasih Pak Abdurrahman. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dirasakan Pak Napsi ini saat coaching ini? Ya, yang saya rasakan sudah berjalan dengan baik, berjalan baik, kemudian sesuai dengan alur tirta, Pak. Oke. Berjalan dengan sesuai dengan alur tirta ya. Ya mungkin kalau kemarin agak ini ya, kalau pertemuan kemarin memang agak masih bingung, tapi kalau sekarang sudah ada pencerahan juga, kemarin diberikan penjelasan oleh Pak Ratno juga ya Pak Nasya. Iya, termasuk pertanyaan-pertanyaan itu ya. Alur tirta itu. Nah, ini masih 3 menit ini jadi refleksi untuk saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan berarti sudah melakukan ini ya Pak ya? Alur tirta. Alur tirta ya. Sudah melakukan coaching sesuai alur tirta itu. Oke, terus yang perlu dengan menyenangkan. Yang perlu diperbaiki apa Pak kira-kira? Kalau masukan. Apa yang perlu diperbaiki? Okay. Yang perlu diperbaiki mungkin dari ini ya Pak ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi sudah, saya kira sudah. Tapi pertanyaan sudah masuk. Sudah bagus, tapi kurang ini ya Pak. Perlu. Kurang apa, Pak? Ya. Apakah perlu dari potensi dari Pak Napsi atau pribadi? Atau sudah? Saya kira sudah memberikan penguatan. Ya, jadi sudah memberikan penguatan, namun perlu ditingkatkan untuk materi itu ya Pak. Oh berarti sebenarnya kita sebagai coaching juga harus menguasai Pak. Iya, menguasai apa yang ingin. Ya itu ya sih Pak sebenarnya. Selanjutnya untuk melakukan kondisi presence kehadiran penuh itu berarti fokus ya Pak ya. Ya, fokus, tidak terdistract juga. Mendengarkan, ya tadi juga mendengarkan. Mencatat juga, terus. Mencatat. Oke, untuk memperbaiki berarti lebih banyak belajar untuk coaching ya Pak? Ya, belajar untuk coaching. Materi-materi. Ya. Sebenarnya enak Pak coaching itu.